Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok dari kelas 5B Putri, akan menjelaskan materi tentang ilmu dan dilalah dalam ilmu mantik. Yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama ada konsep ilmu, yang kedua ada pembagian ilmu menurut pakar mantik, yang ketiga pembagian ilmu tasyawur dan tasdik, yang keempat pengertian dilalah, yang kelima pembagian dilalah, dan yang keenam dilalah lafziyah dan dilalah ghair lafziyah. Yang pertama ada konsep ilmu. Nah, ilmu sering disebut sains dan dibedakan dengan pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Menurut Profesor Kyai Haji M. Thaib Thohir Abdul Muin, ilmu adalah mengenal sesuatu yang belum dikenal. Sedangkan menurut Muhammad Nur Al-Ibrahim, ilmu menurut ahli mantik adalah pencapaian objek yang belum diketahui dengan cara meyakini atau menduga keadaannya, bisa sesuai dengan realita atau sebaliknya. Nah, ilmu pengetahuan merupakan cara untuk menghasilkan dan menguji kebenaran pernyataan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dunia pengalaman manusia. Nah, ilmu menurut para pakar ahli mantik terbagi menjadi dua, ada tasawur dan ada tasdik. Nah, pengertian tasawur sendiri yaitu memahami sesuatu tanpa meletakkan sesuatu sifat yang lain kepadanya, seperti memahami kata Husain, manusia, kerbau, rumah, gunung, dan sebagainya. Tasawur juga bisa diartikan dengan mengetahui hakikat-hakikat objek tunggal dengan tidak menyertakan penetapan kepadanya atau meniadakan penetapan dirinya. Tasawur sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsepsi yang tidak memiliki relasi dan bersifat independen seperti konsepsi tentang manusia, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, konsepsi yang memiliki diferensia atau fasal seperti hewan rasional. Yang ketiga, konsep yang memiliki relasi perintah seperti pukullah, pergilah. Yang keempat, konsepsi yang memiliki relasi berita seperti Zaid berdiri. Kemudian tasdik. Tasdik yaitu memahami hubungan antara dua kata atau menempatkan sesuatu kata atas sesuatu kata yang lain. Ketika memahami Husain tanpa menetapkan sesuatu yang lain kepadanya, maka ilmu Anda mengenai Husain itu tasawur. Tetapi ketika Anda mengatakan Husain sakit, berarti Anda memahaminya dengan meletakkan sakit kepada Husain. Pemahaman Anda pada waktu itu sudah berpindah dari tasawur kepada tasdik. Nah, tasdik adalah ilmu yang didasarkan pada penilaian benar atau salah. Contohnya, Ahmad adalah anak pintar. Bab yang ketiga ada pembagian ilmu tasawur dan tasdik. Yang kesatu ada badihi. Badihi adalah pemahaman tentang sesuatu yang tidak memerlukan pikiran atau sesuatu yang pencapaiannya memerlukan susah payah. Contohnya, kita tahu diri kita merasa lapar karena telat makan, atau kita tahu diri kita merasa dingin karena tidak memakai jaket, dan kita mengetahui satu adalah setengah dari dua dan semacamnya. Yang kedua ada nazhari, yaitu pemahaman atau ilmu yang memerlukan pemikiran, penalaran atau pembahasan, yang pemahamannya diperoleh dengan susah payah, seperti bumi berputar tapi air di atasnya tidak tumpah, teknologi radio, televisi, komputer, dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan ilmu pengetahuan tentang alam sebagai sesuatu yang baru, yang harus ada penciptanya, termasuk ilmu pengetahuan tentang alam kubur dan kebangkitan di hari akhirat. Bab yang keempat ada pengertian dilalah. Dilalah dari segi bahasa Arab, yakni dala ya dulu. Dilalah artinya petunjuk atau yang menunjukkan. Dalam ilmu mantik, berarti satu pemahaman yang dihasilkan dari sesuatu atau hal yang lain. Misalnya, seperti adanya asap di balik bukit, berarti ada api di bawahnya. Dalam hal ini, api disebut madlul atau yang ditunjuk
atau juga yang diterangkan. Adapun asap disebut dal atau dalil yang menunjukkan atau petunjuk. Pembagian dilalah terbagi menjadi dua, yaitu dilalah lafziyah dan dilalah ghairu lafziyah. Yang pertama, dilalah lafziyah merupakan dilalah atau petunjuk yang berbentuk lafaz atau suara. Terbagi menjadi tiga, yaitu tab'iyah, akliyah, dan wad'iyah. Yang pertama, tab'iyah. Dilalah lafziyah tab'iyah yaitu dilalah bentuk lafaz yang dibentuk atau terbentuk secara alami, seperti seseorang, suara yang menangis seseorang, menunjukkan orang itu sedih atau senang karena secara alami atau tab'i. Jadi mustahil orang tersebut menangis bila tidak sedih. Yang kedua, akliyah, yakni dilalah yang dibentuk akal, contohnya seperti adanya suara di balik tembok, menunjukkan adanya orang di sana, karena akal menetapkan bahwa mustahil ada suara tanpa adanya orang. Yang ketiga, yaitu dilalah wad'iyah, yakni dilalah bentuk lafaz yang dibentuk atau dibuat oleh manusia, seperti manusia sebagai hewan yang berpikir, karena mustahil lafaz-lafaz tersebut terbentuk dengan sendirinya kalau bukan dibuat oleh manusia. Pembagian dilalah lafziyah dari sisi kandungan maknanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mutakobikiyah, yaitu dilalah atau petunjuk suatu lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna yang lengkap, seperti kata rumah. Hal ini meliputi bagian-bagiannya termasuk dinding, atap, pintu, jendela, dan lain-lain. Yang kedua, tadomumiyah. Dilalah yang seperti ini yaitu dilalah yang menunjukkan terkadang keseluruhan dan terkadang sebagiannya, seperti kata rumah, terkadang yang ditunjukkan seluruhnya dan terkadang sebagiannya. Contoh, saya sedang memperbaiki rumah. Di sini kata rumah bisa berarti dinding saja atau atap saja. Yang ketiga yaitu iltizamiyah, yaitu dilalah atau lafaz yang menunjukkan keluarnya makna suatu lafaz dari maknanya yang asli, namun terikat dengan kandungan lafaz, seperti kata daging babi, di mana tetap atau telah mencakup makna lemak, daging, tulang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dilalah ghairi lafziyah. Dilalah yang seperti ini adalah dilalah atau petunjuk yang tidak berbentuk kata, lafaz, atau suara. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dilalah ghairu lafziyah akliyah, yaitu dilalah yang bukan lafaz dibentuk atau terbentuk oleh akal, atau sebaliknya dari yang di atas tadi, seperti adanya perubahan itu karena alam baru, dengan dalil adanya perubahan itu sendiri karena alam itu berubah. Yang kedua yaitu dilalah ghairu lafziyah tab'iyah, yaitu dilalah yang bukan lafaz dibentuk atau terbentuk secara tab'i, seperti merahnya wajah menunjukkan seseorang sedang marah. Maksudnya, yang menentukan demikian bukan akal tetapi tabiat memang demikian. Yang ketiga, dilalah ghairu lafziyah wad'idiyah, yaitu dilalah yang bukan lafaz yang terbentuk atau dibentuk oleh manusia. Merahnya lampu di pos polisi menunjukkan dilalang lewat. Maksudnya, yang menentukan demikian bukanlah akal dan bukan tabiat manusia, tapi ciptaan sekelompok manusia.